10 filsuf Katolik paling berpengaruh di dunia. Kaum Katolik memiliki pengaruh yang besar dalam ilmu filsafat di dunia, karena banyak filsuf Katolik yang telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemikiran tentang etika, metafisika, filsafat politik, dan teologi, serta mencari cara untuk menyatukan iman dan rasionalitas dalam mencari kebenaran dan makna kehidupan. Berikut adalah 10 filsuf Katolik paling berpengaruh di dunia. Nomor 1. Santo Agustinus, 354-430. Kehidupan keagamaan. Santo Agustinus, lahir pada tahun 354 Masehi di Tagaste, Algeria. Ia adalah salah satu bapak gereja dan seorang teolog Katolik yang sangat berpengaruh dalam sejarah gereja dan pemikiran Kristen. Ia ditabiskan sebagai seorang imam dan menjadi uskup Hippos atau sekarang negara Aljazair pada tahun 395 Masehi. Karya filsafat. 1. Pengakuan atau Confessionis. Karya autobiografi di mana Agustinus yang mencatat perjalanan rohaninya dari masa muda hingga menjadi seorang Katolik. 2. Kota Allah. Karya monumental yang membahas mengenai hubungan antara gereja dan negara, sejarah manusia, dan konsep tentang kota Allah yang diperkenalkannya. 3. Panduan tentang kekristenan. Sebuah panduan untuk menafsirkan dan memahami teks-teks kitab suci. 4. Trinitas. Karya yang membahas tentang doktrin Tritunggal, yakni keyakinan tentang Allah sebagai 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nomor 2. Santo Thomas Aquinas, 1225-1274. Kehidupan keagamaan. Dikenal sebagai Thomas dari Aquino, lahir pada tahun 1225 atau 1227 di Roccasecca, Italia. Pada usia 19 tahun, Thomas memutuskan untuk bergabung dengan Ordo Dominican, sebuah tarekat keagamaan Katolik yang berfokus pada studi dan pelayanan teologis. Karya filsafat. 1. Summa Theologica. Karya monumental dalam teologi Kristen, yang mencakup berbagai topik teologis dan filosofis, seperti teologi Trinitarian, soteriologi, etika, hukum moral, dan filsafat alam. 2. Summa Contra Gentiles. Karya yang ditujukan untuk berdialog dengan non-Kristen, terutama umat Islam. 3. Kompendium Teologi. Ringkasan dari Summa Theologica ditujukan untuk digunakan sebagai bahan ajar untuk para pemula dalam studi teologi. 4. Summa Contra Errores Graecorum. Karya yang bertujuan membantah pandangan-pandangan orang-orang Yunani kuno, khususnya pandangan filsafat Yunani yang bertentangan dengan ajaran Kristen. Nomor 3. Blaise Pascal, 1623-1662. Kehidupan keagamaan. Blaise Pascal adalah seorang ilmuwan, matematikawan, fisikawan, dan filsuf yang juga memiliki kehidupan keagamaan yang kuat. Setelah mengalami pengalaman spiritual yang mendalam, Pascal memutuskan untuk lebih fokus pada agama. Ia memilih hidup sederhana dan menyendiri, mendedikasikan waktunya untuk pertimbangan teologis dan kehidupan rohaninya. Karya filsafat. Salah satu karya filsafatnya yang paling terkenal adalah Pensées, atau pemikiran. Karya ini tidak selesai, karena Pascal meninggal pada usia 39 tahun pada tanggal 19 Agustus 1662. Pensées adalah kumpulan fragmen, catatan, dan pemikiran singkat yang mencakup berbagai topik, termasuk filsafat, agama, etika, dan eksistensialisme. Pascal menggunakan gaya yang unik dan reflektif dalam mengeksplorasi isu-isu seperti kondisi manusia, keberadaan Allah, eksistensi, dan hubungan antara iman dan akal. Nomor 4. Edith Stein, 1891-1942. Kehidupan keagamaan. Edith Stein lahir pada tanggal 12 Oktober 1891 di Breslau, Jerman, sekarang Wrocław, Polandia. Pada tahun 1917, saat dia membaca autobiografi Santo Teresa dari Avila, menginspirasi dia dan membawanya ke iman Katolik.
Pada tahun 1921, dia dibaptis menjadi seorang Katolik, dan meninggalkan jabatannya sebagai seorang akademisi, untuk mengabdikan dirinya secara penuh pada kehidupan religius. Karya filsafat. 1. Potensi manusia. Karya ini adalah disertasi doktoralnya di bidang filsafat, yang membahas tentang konsep manusia sebagai makhluk rasional dan spiritual. 2. Filsafat dari asal-usul sejarah. Karya ini membahas teori Stein tentang epistemologi dan sejarah, di mana dia menekankan pentingnya memahami dan menghormati warisan budaya dan sejarah. 3. Tubuh manusia dan jiwa. Buku ini menggali hubungan kompleks antara tubuh dan jiwa, serta memberikan pandangan etika tentang pentingnya memperlakukan tubuh dengan hormat. 4. Entitas terbatas dan kekal. Karya ini membahas tentang esensi dan eksistensi, serta mencari makna keberadaan manusia dalam konteks filsafat eksistensialis. Nomor 5. Gilbert Keith Chesterton, 1874–1936. Kehidupan keagamaan G.K. Chesterton. Gilbert Keith Chesterton, lahir pada tanggal 29 Mei 1874 di London, Inggris. Chesterton tumbuh dalam keluarga Anglikan, tetapi pada usia 22 tahun, dia bergabung dengan Gereja Katolik Roma. Karya filsafat. 1. Ortodoksi. Buku ini adalah karya paling terkenal Chesterton di bidang filsafat dan teologi. 2. Manusia abadi. Buku ini adalah studi tentang sejarah dan filsafat yang menelusuri sejarah manusia, hingga kedatangan Yesus Kristus. 3. Heretics. Buku ini adalah kumpulan esai tentang kritik terhadap berbagai pemikiran filosofis, sosial, dan agama yang berbeda, menunjukkan pandangan Chesterton tentang banyak isu kontemporer. Nomor 6. Etienne Gilson, 1884–1978. Kehidupan keagamaan. Etienne Gilson, lahir pada tanggal 13 Juni 1884 di Paris, Prancis. Ia adalah seorang filsuf dan sejarawan pemikiran abad pertengahan yang sangat terkenal. Gilson dibesarkan dalam lingkungan Katolik yang taat, dan keyakinan agama ini mempengaruhi pandangan dan karya filsafatnya. Karya filsafat. 1. Kesatuan pengalaman filsafat. Buku ini menyajikan visi umum tentang perkembangan filsafat sepanjang sejarah, dan bagaimana pemikiran filosofis yang berhubungan dengan aspek-aspek kehidupan manusia. 2. Pengantar filsafat Kristen. Buku ini membahas tentang perspektif filsafat Kristen, dan bagaimana filsafat dapat menyumbangkan pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran agama Kristen. 3. Semangat filsafat abad pertengahan. Buku ini menggambarkan berbagai pemikiran filosofis abad pertengahan, dari para tokoh seperti Santo Agustinus, Santo Thomas Aquinas, dan banyak lagi. 4. Allah dan filsafat. Buku ini adalah refleksi tentang hubungan antara keyakinan agama dan filsafat, menunjukkan bahwa filsafat dan teologi dapat saling melengkapi. Nomor 7. Zaki Maritain, 1882–1973. Kehidupan keagamaan. Zaki Maritain, lahir pada tanggal 18 November 1882 di Paris, Prancis. Ia adalah seorang filsuf Katolik, teolog, dan tokoh terkemuka dalam gerakan filsafat Thomisme modern. Pada awalnya, Maritain adalah seorang agnostik, tetapi pada tahun 1906, dia masuk Katolik dan mengadopsi iman Katolik sebagai landasan dalam pemikirannya. Karya filsafat. 1. Seni dan skolastisisme dan batas-batas puisi. Karya ini membahas tentang hubungan antara seni dan kebenaran, serta peran seni dalam pemahaman filsafat dan teologi. 2. Integral humanis. Buku ini menyajikan pandangan Maritain tentang filsafat politik dan sosial, dengan menekankan pentingnya menghargai martabat manusia dan hak asasi manusia, dalam struktur sosial dan politik. 3. Derajat pengetahuan. Karya ini adalah
penyelidikan maritain tentang masalah-masalah epistemologi dan pemahaman tentang pengetahuan manusia. Nomor 8. Elizabeth Anscombe, 1919–2001. Kehidupan keagamaan. Elizabeth Anscombe lahir pada tanggal 18 Maret 1919 di Limerick, Irlandia. Ia adalah seorang filsuf analitis yang sangat berpengaruh dalam bidang etika, filsafat tindakan, filsafat bahasa, dan metafisika. Anscombe dibesarkan dalam lingkungan Katolik yang taat, dan keyakinan agamanya memainkan peran penting dalam kehidupan dan pemikirannya. Karya filsafat. 1. Filsafat moral modern. Esai ini merupakan kritik tajam Anscombe terhadap etika modern yang ia anggap terlalu individualistik dan memisahkan moralitas dari dasar-dasar teologis. 2. Intention. Buku ini membahas tentang filsafat tindakan dan niat, dan bagaimana tindakan manusia didasarkan pada niat yang disengaja. 3. Metafisika dan filsafat pikiran. Karya ini adalah penyelidikan Anscombe tentang masalah-masalah metafisika dan filsafat pikiran, termasuk pemahaman tentang kesadaran dan tindakan manusia. Nomor 9. Alasdair MacIntyre, lahir 1929. Kehidupan keagamaan. Alasdair MacIntyre, lahir pada tanggal 12 Januari 1929 di Glasgow, Skotlandia. Ia adalah seorang filsuf dan teolog moral, yang dikenal karena kontribusinya dalam etika, filsafat politik, dan filsafat sejarah. Meskipun dia tidak mengungkapkan secara terbuka keyakinan keagamaannya dalam karya-karyanya, dia dikenal sebagai seorang Katolik yang taat. Karya filsafat. 1. After Virtue, atau Setelah Kebajikan. Buku ini adalah salah satu karya paling terkenal MacIntyre. Dalam buku ini, dia mengkritik etika modern, dan mencari untuk memperbarui pandangan etika, berdasarkan tradisi Aristotelian dan Thomistik. 2. Keadilan siapa? Rasionalitas mana? Buku ini membahas tentang perbedaan antara berbagai pandangan etika dan pandangan rasionalitas dalam sejarah pemikiran. 3. 3 versi rival dari penyelidikan moral. Buku ini menyajikan perbandingan 3 pendekatan etika yang berbeda dalam pemikiran filsafat. 4. Mengapa manusia memerlukan kebajikan? Buku ini mengenalkan pandangan MacIntyre tentang bagaimana kebajikan menjadi penting dalam kehidupan manusia. Nomor 10. Karol Wojtyła, 1920–2005. Kehidupan keagamaan. Karol Joseph Wojtyła, yang lebih dikenal sebagai Paus Santo Yohanes Paulus II, lahir pada tanggal 18 Mei 1920 di Polandia. Ia adalah seorang rohaniwan Katolik, filsuf, dan teolog yang menjadi paus dari tahun 1978 hingga kematiannya pada tahun 2005. Sebagai seorang pemimpin spiritual Katolik, Yohanes Paulus II sangat dikenal karena perannya dalam memperkuat gereja Katolik, memperkuat iman, dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan di seluruh dunia. Karya filsafat. 1. Cinta dan Tanggung Jawab. Buku ini adalah karya yang terkenal dari Karol Wojtyła, yang membahas tentang moralitas seksual, dan tanggung jawab dalam hubungan manusia. 2. Manusia Bertindak. Buku ini adalah studi filosofis tentang tindakan manusia dan hubungannya dengan kebebasan, tanggung jawab, dan martabat. 3. Pribadi dan komunitas. Buku ini membahas tentang hubungan antara pribadi dan komunitas dalam perspektif etika dan teologis. 4. Melampaui Ambang Harapan. Buku ini adalah kumpulan dialog Paus Yohanes Paulus II tentang berbagai topik keagamaan, sosial, dan moral.